Halo, bersama dengan David Saragi di sini di channel Eledu. Selamat malam, selamat siang, pagi, petang dimanapun dan channel apapun yang Bapak Ibu saat ini dengar dari Eledu Nation. Oke, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang ya dengan seorang wah ini teman ya kan, saudara ya kan, eh, partner ya kan, Bapak Troy Pantau ya. Jadi di mana kita akan belajar banyak ini dari seorang eh, Troy Pantau ya yang nanti akan berbincang banyak tentang communication. Ya, pada malam hari ini kita akan bahas tentang komunikasi yang efektif ya, effective communication. Nah, kita coba undang bersiap-siap. Oke, dimanapun Anda berada ya, saat ini kita bersama channel LA Donation. Oke, halo. Halo, selamat malam nih, Bro David. Malam Pak Troy, apa kabar? Baik, baik, puji Hai. Tuhan. Eh, Suaranya ya? yes, mantap Pak, mantap, mantap. Oke, ini satu kehormatan nih, terima kasih. Waduh, kesibukannya ya di Satgas COVID-19, ya, Pak Troy masih menyempatkan diri untuk hadir di acara LA Donation, ya, channel LADU. Thank you Pak Troy. Ya, senang Salam bisa hormat. ya sama Bro David di channel LA Donation sini. Keren. Yes. Pak, kesibukannya ini beliau seorang wah udah paling sibuk lah di di Indonesia nih kayaknya ya di saat lagi pandemi ini ya. Karena beliau adalah head dari public apa namanya hubungan kepada publik ya Komunikasi publik. untuk communication public untuk di saat Satgas ya. Ini wah Satgas COVID-19. Pak, boleh cerita sedikit dong Pak aktivitasnya nih Pak di saat-saat ini Pak. Ya, kalau Monggo. terkait dengan komunikasi publik, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, di mana saya ada di situ ya bersama dengan tim yang lain. Memang kalau saya berasal dari private sector ya, saya bukan ASN. Hmm, Tetapi memang bersyukur pemerintah mempercayakan saya menjadi bagian dari tim oke. inti ya komunikasi publik Satgas COVID nasional. Jadi sejak tahun 2020 ketika ditunjuk dan itu melalui surat keputusan ya, Hmm, apa namanya, awalnya memang dari presiden kepada kepala BNPB, kemudian juga selaku ketua Satgas, kan itu awalnya namanya gugus tugas. Nah betul. kemudian simbiosis menjadi satuan tugas ya. Nah di Ya, situ juga dengan SK resmi dan itu ya. sudah gencar langsung kami melakukan. Pertama kita melakukan dulu mapping ya, isunya apa, Hmm, kemudian hal-hal apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan, lalu kemudian melakukan pemetaan ini pemangku kepentingan siapa saja, dan kita ikuti petunjuk dari pemerintah pusat di mana Pak Presiden sendiri menyampaikan ada pentahelix ya kan ya, ada oke. stakeholders pemangku Hmm, kepentingan yang harus di-engage demikian rupa. Nah, kalau ditanya kesibukan yang terkait dengan penanganan COVID dan dalam konteks komunikasi publik, ya tentu saja ya cukup sibuk ya, semuanya sibuk lah gitu ya. Mulai dari awal-awal tuh Bro David, ya, dan ini memang ya semoga cocok dengan topik kita ya tentang yes, komunikasi efektif, effective communication gitu kan ya. betul, Jadi kemudian betul. bagaimana memformulasikan supaya Hmm. masyarakat memahami kenapa kok harus punya pola perubahan perilaku yang baru di tengah pandemi, Nah, yes, ya kan? Jadi betul. yang awalnya bahwa dulu kalau orang kan kalau pakai masker dianggap hanya orang sakit, yang sehat tidak pakai masker, ya kan ya, sebelum Hmm, pandemi. ya, Nah, ya, ya, tetapi di saat betul. pandemi ya semuanya harus pakai masker. Nah, itu kan berarti harus disampaikan terus-menerus gitu ya. Nah, Yes, memang yes, yes, yes. kalau mau masuk pokok pembicaraan kita, memang pesan yang penting itu memang harus disampaikan terus-menerus secara konsisten. Bagaimana pakai Oke. masker?
kenapa kok pakai masker, jenis masker yang bagaimana, apa akibatnya kalau tidak pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu turunan informasinya kan luar biasa banyak ya, Bro David ya. Betul, betul, Ya, betul, sampai betul. kemudian ada pertanyaan, apa namanya, dalam kondisi mana harus pakai masker KN95 misalnya seperti itu. Boleh nggak pakai Ya. masker kain dan sebagainya dan sebagainya. Itu pekerjaan untuk menyampaikannya itu panjang. Dan kemudian belum lagi kita bicara mencuci tangan, ya kan ya. Nah, itu kenapa kok sekarang harus rajin banget cuci tangan? Memang virusnya ini apa namanya bisa begitu saja nempel di tangan. Nah, kita mesti jelasin tuh. Karena di tangan itu pusat segala kegiatan aktivitas yang kalau kita nggak cuci tangan dengan bersih, yang namanya virus COVID ini, kemudian bisa menempel pada makanan-makanan yang mungkin kita konsum, misalnya itu, ya. Lalu kemudian apa namanya dari tangan ini kemudian kita sengaja kita kucek-kucek mata, ya gitu kan ya. Dan bisa masuk lewat situ juga. Lalu kemudian kita gosok-gosok hidung, apalagi nggak cuci tangan lalu kita masuk sesuatu ke dalam mulut kita, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian kan turunannya jadi panjang tuh, makanya kita mesti komunikasi yang benar. Kenapa kemudian dalam konteks cuci tangan itu kita nggak boleh lagi bersentuhan, ya, jabat tangan dan sebagainya, yang namanya jaga jarak itu. Nah, jadi panjang tuh kegiatannya, jadi banyak. Belum lagi kemudian, Bro David, kita kan harus engage stakeholders yang tadi yang saya sampaikan di awal. Stakeholders ya, atau pemangku kepentingan ini kan banyak banget gitu kan ya. Kita mengundang teman-teman jurnalis, media untuk kita ajak kolaborasi, kerjasama untuk menyampaikan pesan-pesan dan narasi tentang 3M itu tadi, ya, protokol kesehatan itu kita harus membuat strateginya. Nah, media ini kan banyak, Bro David, gitu kan. Betul. Iya. Nah, itu mesti kita mapping, kita ajak bicara, kita ajak diskusi, dan kemudian bagaimana mereka kita rangkul, ya. Berkolaborasi. Jadi kita itu hand in hand. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi ngikutin IG Talk kita nih malam hari ini. Kayaknya luar biasa. Antusias. Iya. Ini udah bergabung banyak ini ya. Thank you semuanya yang udah bergabung ya kan. Ini bersama dengan Pak Troy Pantau. Oke, Pak, ini kan wah tadi itu introduce yang luar biasa ya, apalagi di saat pandemi ini, COVID ini. Kan komunikasi ini, waduh, ini tentang komunikasi yang efektif, Pak, ya. Dan juga kita mulai satu-satu, Pak, ya. Karena ini saya sebenarnya tuh antusias banget nih, mau sehari semalam nih sama Pak Troy kalau ngobrol. Nggak habis-habis. Seru. Bisa berjam-jam. Tapi satu-satu, Pak, ya. Maksudnya mungkin dari family dulu, Pak, keluarga, ya kan? Komunikasi efektif di keluarga, gitu kan. Nanti baru yang lain-lain gitu ya. Nah, seringkali gini, Pak, udah karena pandemi ya, ini kan banyak kita di rumah ya kan. Tapi sedihnya Pak, ngelihat juga banyak saat ini gitu ya, di saat malah di rumah itu ya, ya angka mengatakan bahwa ada kekerasan rumah tangga meningkat gitu ya, perceraian juga meningkat gitu ya. Terus ada ini kan yang padahal harusnya kan kalau kumpul terus saling berbincang-bincang, berkomunikasi yang baik ya Pak, itu keluarga semakin harmonis gitu ya. Semakin erat gitu ya. Nah, ini kalau untuk keluarga dulu Pak, skup yang paling kecil ya. Ini kalau Pak Troy ya sebagai orang yang pakar komunikasi, ini miskomnya tuh sukanya di mana sih Pak? Dan bagaimana yang komunikasi yang efektif ini untuk keluarga Pak? Ya, kita kan nggak punya banyak waktu ya, jadi kita langsung aja gitu ya. Nah, miskomunikasi itu terjadi memang kalau mulai adanya ketidakterbukaan antara anggota keluarga satu sama lain. Nah, itu penyebabnya. Nah, ketidakterbukaannya jadi panjang, jadi satu sama lain tidak mau menyampaikan apa yang ada di dalam isi hatinya, apa yang ada di dalam benaknya, untuk kemudian dibicarakan. Nah, ingat sekali lagi, komunikasi itu artinya dua arah.
Ya, jadi Oh, ada ya ada take and give ya. Jadi ada yang ya. mengirim pesan, ada yang menerima pesan. Nah, mengirim Mm, pesan, kalau misalnya si penerima pesan itu tidak mengerti apa yang disampaikan, nah mm, jadilah yang namanya gap di situ. Ya, itu termasuk juga di mm. dalam keluarga. Kemudian Ya, hal ya, yang lain itu adalah kalau tadi keterbukaan ya, kemudian ya. teknik mengirim pesannya dan Mm, bagaimana si penerima pesannya itu juga bisa memahami. Dan di dalam keluarga mm, juga itulah yang disebut dengan bahasa sederhananya itu tenggang rasa dan kemudian mm. memahami apa namanya keberadaan dari anggota keluarga kita. Ya ini sebetulnya Ya. hal-hal yang sehari-hari gitu loh dan suka juga kemudian ya diantara kita anggap enteng aja gitu loh anak Mm, sendirilah gitu kan istri sendirilah suami sendiri iya. gitu kan ya dianggapnya ya udah ngerti enggak juga gitu loh karena apa di dalam Mm, berkomunikasi itu bermain yang namanya nilai-nilai yang ada di dalam benak orang gitu kan masing-masing orang itu mm. punya nilai punya value punya Iya. pertimbangan punya Mm, opini. Nah, untuk itu yang namanya keterbukaan itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan ya secara terbuka, tetapi juga apa namanya mampu untuk menerima eh, bagaimana nih anggota keluarga itu karakternya gitu di dalam mm, menerima pesan kita gitu loh. Jadi jangan memaksakan diri itu salah satu tips juga gitu loh ya. Misalnya nih mhm. sebagai seorang ayah nih, misalnya saya adalah Iya, seorang bapak gitu ya. Wah pokoknya saya iya. paling benar sendiri deh gitu ya. Mhm. Nah, lalu kemudian kita kayak top down, memang ada waktunya itu kita harus tegas ya. Iya, Harus benar-benar kita arahkan gitu kan ya sebagai seorang kepala iya, keluarga misalnya. Nah, sama seorang ibu juga gitu, seorang istri juga gitu. Tetapi kita betul. juga harus membuka ruang yang namanya ruang percakapan. Ya, Hmm. ruang diskusi itulah komunikasi. Jadi di dalam anggota Iya. keluarga ketegangan itu terjadi kalau nggak ada ruang percakapan itu, ruang diskusi, ruang Hmm. bercakap-cakap untuk tahu satu sama lain opininya gimana, isi hatinya. Dan itu kan nggak bisa Yes. terjadi begitu aja, Bro David. Tapi kan harus melalui Iya, proses, ya kan? Contoh nih, iya. kalau kita merasa ya bahwa misalnya anggota keluarga kita tuh kok kayaknya susah ya diajak ngobrol gitu kan ya. Hmm, hmm, hmm. Dia ini kok kayak lari-lari dan mungkin sih bawanya marah terus. Nah, cobalah Iya, ya di dalam keseharian kita kita menjaga percakapan nggak sih dengan orang tersebut ya anggota keluarga kita iya, iya. itu. Jadi ada proses yang dilewatin nggak itu jangan langsung melakukan judgement ya Hmm, menghakimin gitu loh ya kan ya kamu nggak bener, kamu salah. Nah, di masa pandemi ini memang ada penelitian, itu tension komunikasi itu malah harusnya menjadi lebih erat, tetapi kemudian hmm. malah renggang gitu loh. Nah, Iya, ini dia iya. nih, ini yang perlu Hmm, digali lebih jauh lagi. Kenapa kok bisa begitu? hmm, hmm, hmm. Iya, iya, Pak. Iya. Apalagi kalau dibilang sekarang kan, Pak ya, ini lompat kepada generasi berikutnya ya, di mana kalau kita dulu gitu ya, kalau kita dulu sama orang tua, kalau zamannya kita itu udah misalkan udah ngejawab gitu ya ke orang tua udah lepas gesper udah takut aja. Ya, Tapi sekarang kan anak-anak yang kritis ya Pak ya, generasi milenial ini gitu ya, dia akan banyak mempertanyakan banyak hal gitu. Nah, ada ya, pengalaman nggak Pak Troy bagaimana untuk berkomunikasi kepada anak-anak generasi milenial ini ya, yang lebih ya bukan yang lebih tapi yang efektif lah kayak gitu Pak Troy. ya jadi jangan sampai ya kemudian generasi muda kita, anak-anak kita, ya adik-adik kita itu Hmm, lebih mendengarkan Om Google, lebih mendengarkan hmm, apa-apa yang ada di dalam gadget ya, ada apa yang di dalam komputer, apa yang di dalam laptop hmm, hmm, daripada mendengarkan orang tuanya misalnya ya hmm, atau hmm, anggota keluarganya gitu. Nah ini yang hmm, saya mau sampaikan nih ya pada kesempatan kali ini dengan teman-teman yang ya, ngikutin ini. Jadi kita harus perhatikan ya dan hmm, waspadai ini gitu ya, memberikan atensi yang
yang baik gitu loh dalam sisi Hmm. kualitas. Ini Ya. yang salah satu yang harus dilakukan. Jadi perhatian yang berkualitas, diajak ngobrol, ya sebetulnya hal yang sederhana aja. Apa Hmm. kesulitannya, kemudian diajak bicara, ya. Hmm. Kemudian apa solusi yang bisa dilakukan, walaupun memang apa namanya tidak mudah ya, dan Hmm. ada tantangan di situ dan tidak bisa instan. Jadi saya cuma ingin memberikan semangat nih kepada teman-teman semua, jangan menyerah ya, dan itu Yes. mau melalui proses gitu loh ya, dan yang Hmm. penting ya ketika itu mau kita lakukan dengan cara-cara yang tadi ya idealnya yang baik dilakukan. Em, jadi memang ada harga yang harus dibayar tuh ya. Hmm. Nah, harga harus dibayar. Jadi bukan masalah uang atau apa gitu loh ya. Tetapi Hmm. memang ya pengorbanan untuk satu misalnya menurunkan pride-nya. Ya, jadi Hmm. apa jangan merasa saya yang paling benar sendiri misalnya seperti itu. Ya, Turunin ya. dong pride-nya. Hmm. Kemudian harga boleh naik tapi pride boleh turun gitu loh. Iya, iya, iya. Ini menarik loh. Tadi juga sempat juga Pak Troy bilang tentang apa membuat ruang bicara ya Pak ya. Ini Ya. bagaimana kita sebagai bapak ya, fathers ini kan juga sebagai imam, sebagai leader ya Pak ya di rumah ya. Tadi saya sangat tertarik banget itu ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai imam juga harus belajar tuh untuk merendahkan diri ya kan Ya. ya. Karena kita Itu suka bener banget. menganggap ya Iya. yang paling By itu the way ini kita ah bisa bikin ide tuh acara yang namanya ruang bicara. Itu keren banget tuh. ah bagus tuh Acara boleh kayak boleh gitu. boleh boleh iya 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 karena apa namanya sebenarnya kan bagaimana sosok bapak itu kan sebagai panutan ya Pak Troy ya. Betul. Lalu ketika dia juga harus membuat gitu kan ruang bicara itu dalam rumah tangganya gitu ya, bersama istri, bersama anak gitu. Pak Troy, bolehlah dikasih tip and triknya nih buat mungkin bapak-bapak, mungkin fathers-fathers yang ada di sini, mungkin ya mungkin lah saya sih generasi lama gitu kan kaku gitu segala macam gitu ya. Mungkin dididik dari atasnya juga mungkin yang kaku gitu kan, yang keras gitu kan, jarang bicara dengan anak. Nah, tapi saya yakin dan percaya pasti ada perubahan gitu ya ketika kita mau berubah ya Pak Troy ya. Nah, boleh nih di-share nih Pak Troy. Monggo Pak. Ya, tentu saja harus open mind ya. Jadi wawasan Yes. kita harus buka gitu ya. Mm. Dan kemudian juga banyak-banyaklah untuk mengetahui dunia luar juga gitu loh. Jadi Mm. dunia kita, jadi jangan apa namanya terkungkung dengan hanya apa yang pengetahuan yang kita ketahui gitu ya. Di Mm. zaman now ini kita nggak bisa gitu loh. Oh, apa dulu saya itu begini gitu kan ya, pengalaman yang Mm. dulu seperti gitu. Tahu nggak sih anak-anak kita akan bilang itu kan dulu, sekarang Mm. lain gitu. Iya, Ya, iya, iya. yo di antara kita pernah nggak yang apa dapat jawaban seperti itu, boleh wave hands ya kan ya, boleh Iya. lambaikan tangan ya kan ya. Nah, iya, Betul, jadi betul. kalau misalnya di challenge dengan kata-kata seperti itu mungkin tidak apa namanya tidak efektif gitu ya, mungkin bukan berarti tidak Mm. tepat gitu, efektif gitu. Jadi Iya. ketahuilah gitu loh dunia anak-anak kita dan kemudian buka Mm. wawasan kita. Lalu kemudian juga ya itu tadi kita harus ada terlibat di dalamnya gitu loh, Bro David gitu. Yes. Jangan sebagai Yes. observer ya, jangan Mm. gitu ya merasa bahwa ah gue kan kuno nih, gue klasik ya, inilah saya gitu loh. Jangan. Mm. Justru tantangan kita adalah kita dengan memahami itu berarti kita ada masuk tuh di dalamnya. Jadi Mm. kita tahu kegiatan mereka, kemudian bahkan kita tahu apa yang idealisme mereka Mm. itu, itu kan ide-ide mereka. Nah, tugas kita ya sebagai seorang bapak gitu, sebagai orang tua adalah membimbing, menuntun, mengarahkan. Kan kita kan kepingin
anak-anak kita ini menjadi yang terbaik gitu. Tetapi terbaik bukan Yes. menurut versi kita loh. Ya itu namanya memaksakan diri ya. Iya, Jadi iya, terbaik iya. menurut ya sama-sama menurut anak-anaknya juga baik gitu kan ya. Iya. Kemudian kita membimbing, mengarahkan. Karena sekarang udah nggak bisa loh. Wah, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Nggak bisa karena dunianya ini beda ya. Jadi mereka ini kan pergaulannya pergaulan dengan teman-temannya, lalu mereka terpapar dengan apa namanya media sosial dan sebagainya gitu. Nah, kita harus ngerti ya. Saya kasih tahu ya. Itu banyak juga apa yang diamati ya oleh para ahli ya, bahwa karena orang tua nggak ngerti dunianya anak-anak mereka, mereka bilang begini, saya tuh gaptek, saya nggak ngerti sih TikTok itu apa gitu kan ya. IG itu apa, kemudian dan sebagainya gitu ya. Nah ini hati-hati ya, ini saya baca satu penelitian ya yang pernah terjadi, bagaimana kemudian anak-anak tersebut itu terperosok mengikuti apa namanya konten-konten yang tidak mendidik dan maaf ya itu malah menjerumuskan apa namanya mental mereka dan moral mereka. Nah, ini dia ya. Kemudian masuklah kemudian masuk anak-anak itu kemudian masuk di dalam sosial media yang menyediakan konten-konten yang misalnya pornografi, ya. Iya. Dan yang apa yang yang negatif lah gitu ya. Untuk membuat ide-ide mereka melakukan kejahatan ya dan sebagainya. Kalau misalnya orang tua merasa bahwa saya jadul, saya nggak ngerti, saya gaptek. Nah, ayo dimulai dari sekarang, sederhana kok gitu loh kan ya. Itu bisa pelajari dengan cepat gitu kan ya. Tanyalah gitulah ya ke rekan-rekannya. Belajar juga dari apa namanya cara media gitu kan ya. Betul. Supaya kita ngerti gitu loh dan karena memang ada kejadian tuh ya. Bagaimana? Iya, Pak. Ya saya cuma nggak bilang sumbernya ya, tapi ini memang terjadi. Bagaimana kemudian orang tuanya itu terkaget-kaget ternyata anaknya itu yang katanya suka TikTokan dan sebagainya atau suka Twitteran gitu kan ya, ternyata pada ujungnya itu ketahuan ternyata konten-konten yang dia unggah itu ya, diunduh itu, di-download itu dan dia follow ya, karena itu ternyata konten-konten yang berbau apa namanya negatif gitu. Dan itu kan bahaya, Bro David, karena nanti karakter dan karena pikiran anak itu sudah mulai apa namanya termanipulasi ya dengan konten itu, lalu kemudian perilakunya itu jadi apa seseorang yang ya berubah gitu loh, dan bahkan mungkin dia menjadi anak-anak yang terlibat dengan perilaku-perilaku yang negatif gitu. Iya. Nah ini, waduh, semakin lama semakin excited nih ya. Karena memang betul, dari penelitian juga mengatakan bahwa generasi milenial ini sangat apa ya, kepada experience ya, pengalaman. Jadi sebenarnya benar kata Pak Troy tadi, bagaimana kita juga sebagai orang tua, sebagai bapak gitu ya, ayo bareng-bareng gitu ya, bikin experience pengalaman bersama anak. Wah ini pasti seru dan tak terlupakan ya Pak Troy ya. Dibanding dia experience sendiri Pak ya, itu malah bahaya sekali ya, berbahaya banget ya. Jadi kehidupan ini harus jadikan live lab gitu, laboratorium hidup yang itu tadi, kemudian eksperimennya itu sama-sama ada di situ, terlibat bersama, tetapi kemudian giring secara baik, secara positif. Nah itu kan model sekarang tuh nggak bisa tuh apa namanya seperti directional apa namanya instruction. Ya itu beda gitu. Betul. Iya. Ini baru saja saya baca berita ini Pak, bahwa ada di luar negeri sih Pak ya, bahwa seorang anak gadis gitu kan, dia itu lagi mengadu Pak. Karena apa? Di dalam dunia metaverse yang kita ketahui sekarang ya kan, mohon maaf, dia itu dilecehkan, bahkan diperkosa, tapi di dalam metaverse itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau bisa dikatakan, nah itu karena dia bereksperience sendiri gitu kan ya. Orang tuanya mungkin tidak ikut serta, jadi yang terjadi di dunia, walaupun di dunia maya,
tapi saya yakin itu akan terekam terus dalam benaknya dia ya. Ya, ya. Dan itu mengerikan sekali. Itu ya. Yang tadi disampaikan sama Pak Troy tadi benar tadi ya. Membiarkan anak dengan sendiri gitu kan ya, akhirnya dia terjerumus ya, terus dalam lagi. Nah ini Iya. wah luar biasa diingatkan Pak Troy. Sering apa namanya orang tua juga ya, bapak, ibu gitu ya, untuk membuka mata, buka telinga, kemudian wawasan, mendapatkan informasi ya sebanyak-banyaknya ya tentang tumbuh kembang anak kita. Itu penting itu. Nah, tumbuh kembang anak itu kan nggak bicara soal fisik ya. Betul. Artinya memenuhi apa namanya kebutuhan fisik dari anak tersebut ya. Misalnya di kamar yang bagus, dikasih peralatan gadget yang bagus, semua diperlengkapi ya, sekolah yang bagus. Tetapi tumbuh kembang anak itu kan juga aspek mental, psikologis. Nah, itu yang harus dipelajari juga. Dan kemudian juga orang tua itu juga harus memiliki network atau komunitas yang bisa saling mendukung, saling menasehati, ya saling membantu. Nah, ya itu kan bisa didapatin dari komunitas yang ada di mana dia berada, misalnya di lingkungan rumahnya atau lingkungan pergaulannya, teman-temannya, atau di lingkungan rumah ibadahnya ya, di masjid, di gereja, kan itu kan ada tuh kelompok pengajian misalnya, atau kelompok sel di gereja, ataupun di yang agama yang lain. Dan mencari pergaulan yang baik juga itu penting dari pihak si orang tua nih, Bro David nih. Karena dia melihat nih orang tuanya sendiri. Jadi gini loh, itu kan teladan kan dimulai dari rumah. Yes, betul. Ya, kalau misalnya di rumah dia nggak dapetin teladan yang baik ya, nah bagaimana dia bisa perilakunya itu juga jadi baik, dan kemudian dia kan mencontoh, jadi imitating pattern istilahnya gitu. Jadi patron melakukan imitasi, melakukan berbuat karena adanya contoh dari orang sekitarnya yang terdekat ya, orang tua. Jadi kalau dia melihat bahwa kamu jangan suka berbohong ya, misalnya gitu nih, orang tuanya ngomong gitu sama anak, jangan berbohong ya, kamu kayak bohong terus deh gitu loh sama kami gitu kan. Tapi dia lihat tuh bapaknya juga suka bohong tuh ya, maknya juga suka bohong misalnya gitu kan. Nah, bagaimana itu memang harus apa namanya sesuai gitu loh. Ya, itu yang namanya disebut dengan kita punya integritas nih sebagai orang tua. Oke, wow, luar biasa. Oke, masih bersama dengan saya di sini dan Pak Troy Pantau ya di channel LA Nation ya kan. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada ya bisa berhubungan nanti dengan kami ya kan lewat channel ini. Nah, saat ini kita sedang berbincang tentang komunikasi yang efektif ya, effective communication gitu ya. Dan bagian terlewat nanti bisa lihat di channel-channel yang lain, dari YouTube ada, ya di Instagram Eledu ada, ya kan. Nah, ini tadi disinggung juga sama Pak Troy tentang karakter. Nah, ini kan Eledu ini kan karakter builder application. Kita sedang membangun application tentang karakter building, ya. Bagaimana diawali dari pikiran, ya kan. Ya, yang masuk ke dalam pikiran itulah yang mempengaruhi dari pikiran menjadi tindakan. Ya, tindakan akhirnya menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter dan menentukan masa depan. Seperti itu. Dan di saat-saat pandemi ini 2 tahun ini kita melihat gitu ya, walaupun banyak yang ya memang harus di rumah saja gitu ya. Work from home, learn from home, tapi ya yang menyedihkan ya ada juga banyak juga yang angka-angka ya pertikaian, perceraian gitu kan ya, cekcok dan segala macam. Nah, tadi kita sudah buka dengan bagaimana komunikasi yang baik di rumah gitu ya, dalam keluarga ya kan, seorang bapak ya sebagai imam, sebagai leader, dia menjadi panutan, role model ya atas rumah tangganya. Nah, terus naik sedikit tentang komunikasi di organisasi atau di perusahaan nih Pak Troy. Dan seringkali ya sebagai konsultan juga saya juga
acap kali bahkan mendapatkan bahwa yang sering menjadi penyebab itu adalah miscommunication. Ya. Miscommunication. Padahal SOP-nya udah tebel Pak Roy. SOP ya kan. Waduh, panduan-panduan dan segala macam gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya Pak Troy agar para sobat Eledu ini yang ada mungkin yang ada sebagai owner kah atau sebagai karyawan gitu ya, bagaimana efektif gitu ya memberikan satu komunikasi gitu kan kepada bawahan dan bagaimana juga yang bawahan ini bisa menangkap gitu ya sehingga tadi itu ya ada dua arah itu. Silakan Pak Troy. Ya, sorry saya benerin posisi dulu nih. Ya, oke. It's okay, yuk. Jadi mungkin saya mau lebih fokus lagi ya bagaimana Ya, kemudian komunikasi efektif di organisasi ya di perusahaan ini uh, ya, di masa krisis di masa pandemi ini ya. Ini kan berarti kan siap. kita ada di dalam critical situation ya di masa Ya, krisis gitu kan ya. ya. Nah, memang komunikasi itu menjadi crucial, ya, menjadi penting. Apalagi Ya, komunikasi model komunikasi yang efektif, ya, supaya apa orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut itu mendapatkan informasi yang benar, ya, yang hmm, tepat. Jadi bukan hanya ya, informasi yang baik. Nah ini bedakan nih, informasi baik hmm, dan benar itu beda gitu loh. Kalau yes, yes, baik yes. itu kira-kira Hmm, sesuatu yang menyenangkan hati saja ya, sepertinya hmm, apa namanya um, sesuai dengan apa namanya perasaan saja gitu loh, ya kan hmm, ya. Karena ya, memang unsur emosional yang dipakai gitu loh. Tetapi kalau yang benar itu berarti informasi yang memang berdasarkan fundamentalnya sesuatu yang ya benar gitu loh. Benar apa? Benar hmm, berdasarkan aturan hukum. Ya misalnya gitu hmm, secara legalitasnya. Benar ya, ya, dalam konteks peraturan ya, norma-norma yang ada yang memang sudah disepakati yang ada di dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan ya. Benar dalam apa? Benar dalam hal norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya, hmm, dan yang berlaku memang di agama, ya, misalnya seperti itu, yes, gitu ya. Nah, ini yang harus apa namanya dipahami dulu nih oleh pelaku-pelaku organisasi, ya, pengelola perusahaan, ya. Ini perlu apa dijadikan dasar untuk menyampaikan komunikasi yang efektif terhadap hmm, karyawannya gitu kan. Kenapa? Karena ya, uh, pengalaman saya sudah banyak di perusahaan-perusahaan yang pernah saya ada di dalam tersebut gitu. Dan ya, karena memang kan saya kan sebagai orang yang bertanggung jawab di apa corporate communications ya di perusahaan gitu kan ya. Di ya, berbagai perusahaan juga sebelumnya. Dimensinya itu adalah yang namanya hmm, disebut dengan dimensi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah ini ya, dia nih. Ya kalau internal tadi memang berlaku untuk karyawannya gitu ya. Lalu eksternal hmm, berlaku untuk orang-orang yang di luar situ. Nah ini kita harus mendefinisikan juga tuh Bro David gitu ya. ya, Sebelum kita masuk ini tipsnya komunikasi efektif di masa krisis ini. Mesti kembali lagi ke yang dasar dulu. Sebetulnya yang dimaksud hmm, dengan internal kita tuh siapa? Nah, ini harus benar nih hmm, pemahaman. Yang dimaksud dengan eksternal kita tuh siapa? Nah, itulah yes, pentingnya yes, di dalam perusahaan itu ada yang namanya orang yang kompeten di bidang hmm, corporate communications ya. Ya hmm, di bidang komunikasi untuk membantu ya ya, pimpinan perusahaan maupun owner ya supaya gerak daripada perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan baik kan tujuannya supaya sustain. Nah, ya, ya, banyak perusahaan itu Bro David ya, saya agak melenceng ya, sedikit ya karena hubungannya itu ya yang Pak, tidak menempatkan atau memposisikan ya uh, ke pekerjaan atau tanggung jawab komunikasi ya secara spesifik. Ya, hmm, ini oke, sebetulnya menjadi apa handicap loh kalau boleh saya katakan begitu karena kan saya 20 tahun
sekitar 20 tahun lah ya, saya di bidang Ya, ya. komunikasi itu ya. Karena memang nggak ada tuh satupun perusahaan itu yang tidak membutuhkan panduan berkomunikasi. Ya, ya, Nah, ya. ini harus ditetapkan dulu gitu loh. Harus ada orang yang bertanggung jawab, PIC-nya atau Ya. head-nya. Nah, Chief of Communications-nya atau Head of Communications-nya atau mungkin Ya. Manager Communications-nya atau malah harus berani untuk menetapkan Communication Directors-nya. Jadi harus pada posisi di lingkaran Board of Directors malahan gitu loh di BOD. Jadi penting PIC komunikasi itu punya link langsung ya, jadi bertanggung jawab langsung kepada CEO ya, pimpinan perusahaan. Itu penting ya. Mengapa? Karena kalau kita masuk kepada supaya komunikasi efektif, tapi kalau misalnya yang membuat aturan main ya tentang komunikasi dalam perusahaan dan di luar perusahaan, ingat ya, internal dan eksternal itu adalah orang yang memahami ya konteks dan konten komunikasi, kan bisa berabe gitu loh. Iya, ya, betul. Karena masalah yang serius banget gitu ya. Jadi kemudian bahwa orang tersebut harus menyampaikan dan melaporkan dan mendapatkan tuntunan langsung atau direction gitu ya dari pimpinan perusahaan, dari CEO-nya. Kalau enggak nanti ada gap nih, itu ya. Komunikasi itu nggak boleh gap, nggak boleh ada gap tuh, ya harusnya idealnya. Dan sekarang kalau misalnya yang mengelola komunikasi dalam perusahaan sendiri aja nggak punya akses kepada CEO-nya, ya harus belok sini, turun sini, turun situ. Nah, apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan gitu ya dari atas ini, itu kan terjadi penurunan pemahaman gitu loh. Jadi yang mesti 100% itu jadi turun 80%, lalu orang ini sampai lagi 70%, mungkin sampai di bawah tinggal 40%, 50%, jadi nggak bulat. Betul. Nah, kemudian belum nanti kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus didiskusikan dan diputuskan, itu kan harusnya kalau komunikasi itu penting banget langsung pada pimpinannya langsung tuh, CEO-nya langsung tuh, ya bosnya langsung gitu ya. Nah, itu harus ada involvement yang langsung juga. Jadi nggak takes time gitu loh, membutuhkan waktu yang lama gitu loh, ya. Untuk memutuskan matters atau isu yang ada hubungannya dengan komunikasi. Nah, jadi ini saya bicara ini memang jadi panjang ya, tapi karena memang ini penting untuk dipahami dulu gitu loh. Sebelum kita masuk pada esensi komunikasi yang efektif yang seperti apa, yang mesti dilakukan oleh perusahaan gitu loh. Nah, kemudian oke, itu poin-poinnya itu loh harus dipahami dan dilakukan tuh, Bro David tuh. Dan itu memang sudah banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut ya, bagus banget. Tapi juga banyak yang nggak melakukan hal tersebut. Kepercayaan terhadap divisi komunikasi itu banyak juga yang masih rendah. Ini tantangan nih. Iya. Ya. Nah, kemudian kalau masuk esensi komunikasinya, ya, nah ini dia. Berarti kemudian harus dibuat yang namanya strategi komunikasi. Karena komunikasi efektif itu di dalam organisasi itu nggak sederhana. Nggak bisa tuh langsung dibuat kalau misalnya, kalian kalau bicara mesti terbuka ya. Nah, terbuka yang seperti apa? Perusahaan dengan keluarga ini beda loh, gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian ada aturan-aturan mainnya yang dilakukan. Nah, kemudian di situ kan ada di dalam perusahaan itu kan ada senioritas ya, leveling. Lalu kemudian di dalam perusahaan sendiri kan ada struktur divisi. Nah, bagaimana antar divisi ini bisa berkomunikasi dengan baik? Itu namanya komunikasi efektif. Dan harus dibuat strateginya. Nah, ini harus ada orang memikirkan, lalu bertanggung jawab untuk itu, dan memaintain ini supaya rodanya berjalan dengan baik tuh. Ini bisa berhari-hari, berapa sesi? Iya nih, waduh, bikin seminar sendiri nih kita nih, bagus ini, luar biasa. Karena memang benar Pak, artinya apa yang tadi disampaikan sama Pak Troy ya, ada divisi atau bagian khusus yang memang dia konsen dan dia punya, wah luar biasa, kemampuan juga ya, keahlian dalam bidang komunikasi ini
ya mohon maaf, acap kali ya ambil comot siapa aja gitu Pak ya. Iya, Wah itu bahaya. Yang penting dia jago ngomong gitu kan, itu berbahaya juga. iya loh. Itu bener banget Bro David. Itu ada satu fenomena ya di dunia apa Iya, namanya di dunia public relations ya. iya iya Pak. Fenomena ya yang pernah terjadi. Syukurlah sekarang udah Hmm, sepertinya udah nggak ada lagi. Walaupun saya baca sih masih ada satu dua. Bayangin nih, hmm, perusahaan bukan perusahaan sih kayaknya bisnis apa namanya di bidang apa namanya dunia hiburan ya dunia oke. hiburan nih. Hmm, Mereka memasang iklan dicari purel dulu itu ya istilahnya purel. ya, Purel itu public relations gitu loh. Hah? hmm, Terus tugasnya apa ya di dunia hiburan malam ini? Ternyata hmm. tugasnya itu ya hanya untuk jadi kayak among tamu, menerima tamu di depan gitu, say Iya iya iya. hi gitu. Hmm, Ya, hmm. aser lah gitu ya. Iya. Ya, untuk menyapa orang dan bahkan maaf ya, kemudian Hmm, konotasinya jadi buruk gitu. Ya kan betul istilahnya itu betul. pernah itu ada periode seperti itu bayangin tuh. Hmm, Nah, hmm. kemudian bahkan juga ada juga nih sampai sekarang walaupun sekarang udah mulai apa enggak apa mungkin nggak terlalu banyak ya. Itu Ya, orang public relations atau kemudian di bahasa Indonesia kan jadi humas gitu ya. ya. Ya, Hmm, hmm. walaupun memang definisinya agak berbeda nih di sini gitu kan ya. Hmm, Itu dijadikan apa? Hanya sebagai maaf ya, orang yang kerjanya hanya dokumenting aja gitu. Tukang dokumen hmm. aja, tukang foto. Iya. Iya, jadi tukang foto. Kalau zaman Hmm, dulu hmm. koran itu masih banyak jadi tukang clipping. Nah, seperti Iya gitu. iya iya iya. Atau Padahal orang yang kalau dibilang terima telepon doang gitu loh. Ya terima. kan ya. Iya gitu loh. Iya 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 Terima iya. telepon untuk ada orang yang mau tanya apa. Dia bukan public relation, dia memang Hmm, operator ya. Dia memang hmm, hmm. Hmm. fotografer. Beda beda banget. Nah, itu Iya iya. salah kaprah. Kejadiannya kayak gitu tuh, Bro David tuh. Hmm. Iya, padahal kalau tadi pemaparan dari Pak Troy tentang yang namanya orang yang paham di bidang komunikasi ya Pak ya, bagaimana dia bisa mendeliver gitu ya sampai kepada owner ya, kepada CEO yang sebagai decision maker sehingga keputusan yang diambil itu tepat ya Pak ya. Jadi nggak Benar. yang nggak owner ataupun CEO nggak dengar dari kabar burung atau apa gitu Iya, selentingan gitu ya, iya. tapi dia mempercayai gitu kan, wow dia punya eh, juru bicara ya yang paham dan Hmm. memang mengerti betul gitu ya, Ya, kurang lebih dan kayak itu gitu ada Pak ya Troy ya. ilmunya. Betul, dan itu ada Hmm, ilmunya. Ilmu sebagai seorang public relations gitu kan ya. hmm, Ya, ada hmm, skillnya yang bisa dipelajari. Kemudian ilmu sebagai spokesperson itu beda. Dia public hmm, relations gitu ya, orang ya, komunikasi, orang corporate communications. Tapi bukan berarti kemudian dia langsung bisa menjadi spokesperson. Itu beda hmm, banget gitu. Ya, jadi ya, 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 ada ilmunya, ada kompetensinya dan menyangkut skillnya juga ya, talentanya. Jadi nggak bisa dipaksain, walaupun bisa dilatih ya. Syukur oke. kalau ada sosok yang apa namanya paket lengkap lah istilahnya. Hmm, Gitu hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Walaupun memang tugas-tugas sebagai seorang orang komunikasi itu harus bisa tuh di dalam situasi-situasi di mana dia dibutuhkan menjadi seorang juru bicara misalnya gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Karena memang ada leveling apa namanya kompetensinya yang harus apa namanya dimiliki tuh Ya, Bro ya, ya, David gitu. Ada ya, gitu dan bahkan ada sertifikasinya loh. iya, iya. Saya tuh baru 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 dong gitu Pak dengan powerfulnya juru bicara itu, jujur Pak, itu waktu awal-awal itu KPK Pak, Pak Budi itu. Oke, ya. Baru saya, wah alangkah luar biasa perannya beliau ya, bagaimana mendeliver sebuah, waduh. Jadi saya bilang, wah ini powerful ini kalau sembarang orang bisa jadi pecah perang. Ya, masuk Kayak, juru bicara pemerintah kita yang ya, untuk masalah pandemi untuk COVID
ya. Itu Iya, kan Pak. sudah ada dan memang betul-betul mereka menguasai topik-topiknya dan menguasai teknik-teknik menyampaikan poin-poin ya narasi di depan umum Iya, gitu. iya. Betul, betul, betul. Wah, ini benar-benar nih banyak sekali dapat ilmu nih ya para sobat Eledu dimanapun berada ini bersama dengan Pak Troy Pantau ya. Kalau ke skip kelewat nanti lihat di YouTube kita di Eledu ya ataupun di Instagram. Oke, Pak Troy. Nah, Ya, masuk lagi nih Pak ke zaman digital ya kan 4.0 orang bilang ya kan. Nah, bagaimana sih Pak untuk berkomunikasi yang efektif dengan menggunakan digital gitu ya? Acap kali, bukan acap kali ya, tapi sedih ya, karena apa? Ada penelitian juga mengatakan bahwa kita termasuk negara yang paling paling apa di dunia digital ini, Pak, di sosmed ini paling banyak hoax ini. Nah, bagaimana Pak agar ya. kita memiliki kemampuan yang efektif nih dalam di dunia digital ini, komunikasi digital? Ini pas banget ya karena kok Eh, kebetulan pada tanggal 19 Februari ya kalau nggak salah ya saya lupa coba saya lihat lagi itu saya diundang untuk mm, berbicara tentang konteks etiket jadi judulnya itu paradigma baru komunikasi publik waduh. ya itu Pak, nanti tolong di tag ya Pak, Eledu oh, ya. Nanti saya ya, akan ikut serta ya, mempromosikannya. Silakan Pak, lanjut Pak. ya itu Hmm, apa namanya saya kak bicara hal tersebut pada oh iya betul hmm, 19 Februari hari Sabtu hmm. jam 9 ya nanti saya apa tag ya Mantap. Bro David Oke. Bro gitu kan ya. Jadi Ya. memang ya dalam konteks digital itu memang ada norma-norma ya etiket yang harus diperhatikan. Tetapi mungkin Ya. karena kita waktu ini nggak banyak nih, mungkin nanti pembicaraan berikutnya aja deh ya kita Siap. adakan ya. Mantap, Tapi mantap. Ya. dasar-dasarnya dulu itu sebetulnya yang harus dipahami itu hampir sama dengan komunikasi yang non digital, yang komunikasi yang apa namanya konvensional lah begitu kan ya. Hmm, hmm, hmm. Komunikasi publik yang konvensional. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa orang tersebut itu tahu sebetulnya tujuan dia berkomunikasi itu apa. Jadi ada tujuannya dulu. Jadi di dalam benak Hmm, itu dia ada poin-poin sebetulnya saya mau menyampaikan apa nih, ada tujuannya. Banyak orang hmm, itu yang hanya punya ambisi aja atau hmm, apa ya kalau bahasa saya hanya nafsu untuk ngomong sesuatu deh gitu loh. Tapi dia sebenarnya nggak punya hmm. tujuan yang jelas sebetulnya poinnya itu Oke. apa sih gitu loh. Nah itu yang harus dibuat tuh poin-poin tujuannya itu apa dan jangan terlalu banyak tuh satu dua tiga empat tujuan itu paling dua gitu kan ya. Hmm, Karena ya, ya. waktunya kan pendek gitu atau tiga ya paling banyak kan waktunya kan pendek nggak mungkin orang ngomong berjam-jam kan karena batas orang untuk mendengarkan ya uraian Ya. ya, itu kan terbatas sekali gitu loh ya apalagi di digital Yes. ya Hmm, hmm. kelelahan ketemu langsung dengan melalui digital itu beda gitu loh ya karena kan kita di screen ya satu Ya. kedua gangguannya itu lebih banyak begitu daripada pertemuan tatap Ya. muka langsung ya kan Betul, ya betul, betul, itu betul. dan sebagainya. Nah kemudian itu tadi ya jadi kita harus menetapkan tujuan kita berkomunikasi itu jelas dulu lalu Hmm. kemudian apa yang disebut dengan key message atau pesan kunci Oke. ya Yes. tahu ya key message-nya nih apa gitu loh. Jadi Hmm. key message-nya untuk bicara tentang hari ini ya tentang komunikasi efektif ini. Nah, saya juga udah Ya. ada tuh poin-poinnya, Bro David juga ada. Itu Ya. disampaikan gitu ya. Dan Hmm. kita berpedoman seperti itu karena di dalam percakapan itu tiba-tiba nanti memang bisa aja timbul ide-ide ya untuk memperkaya gitu ya. That's fine. Ya, ya. Asal jangan menyimpang ya dari tujuan yang Hmm. tadi di atas itu gitu loh. Jadi saya Ya, mau ya. menyampaikan bahwa komunikasi efektif itu misalnya ya komunikasi itu efektif itu penting Hmm. terjadi uh, di dalam keluarga dan di masyarakat. Nah itu kan sudah 2 poin aja gitu kan ya. Ya, ya. Di mana dimulai dengan bagaimana kita itu memiliki mindset yang betul dulu tentang mengapa saya itu harus berkomunikasi, kenapa saya harus membuka wawasan. Nah itu pesan-pesan kunci
yang mau disampaikan. Yes. Yes. Contoh aja. Dan itu bisa dipelajari gitu loh, ya kan ya. Mhm. Nah, kemudian apalagi? Eh, sama dengan komunikasi konvensional, komunikasi digital kita harus tahu target audiens kita tuh siapa. Hmm. Mhm. Ya, kita Ya. mesti ngerti kita lagi bicara sama siapa nih gitu. Apakah dengan generasi muda atau generasi lawas atau mix ya mix audience gitu kan. Mhm. Ya, lebih banyak wanitanya atau lebih banyak prianya ya atau Mhm. 50-50. Nggak apa-apa, kita mesti ngerti latar belakang pendidikan mereka apa, seperti apa. Mhm. Jadi kita ngerti tuh target audience kita. Seberapa banyak Yes. audience kita. Kalau audiens kita jumlahnya sedikit dibandingkan dengan banyak, itu teknik komunikasi digitalnya juga agak beda tuh di situ, ya. Ya, ya. Nah, kemudian kita tahu itu channel medianya yang mau dipakai ini apa. Jadi sebelumnya kita punya Hmm. persiapan. Oke, saya terus ngeliat jam nih, oh kurang 9 menit nih, bincang-bincang kita selesai. Jadi saya mesti cepat ngomongnya, misalnya seperti Ya, gitu. Ini ya, kan ya. udah jam 19.51 nih ya, kurang 9 Ya. menit ya. Jadi saya ngerti posisi saya. Ya, Mhm. jadi kita harus tahu persis channel media digitalnya itu seperti apa dan kita tahu apa efektif menggunakannya. Lalu Mhm. kemudian kita harus lakukan evaluasi. Nah, ini sama. Hmm. Jadi apa yang sudah kita buat ya kita sampaikan itu harus dievaluasi. Ya orang ngerti nggak sih dengan apa yang kita sampaikan ya. Lalu kemudian yang paling penting komunikasi efektif itu adalah kalau mereka yang kita sasar ya untuk ngajak bicara seperti malam hari ini. Mereka Ya, paham gitu loh. Dan kemudian mereka punya persepsi ya kan ya yang betul, betul. benar tentang komunikasi yang efektif. Dan syukur-syukur sebetulnya goals yang terakhir itu adalah perubahan behaviornya audience kita gitu loh. Artinya apa? Mereka jadi Yes. oh iya ya aku ternyata aku harus berubah loh dari cara-cara aku Mhm. mengajak anak, cara-cara aku berbicara dengan karyawan dan sebagainya dan sebagainya. Wah, ini benar-benar harus bikin series ini, Pak. Ini baru teaser ya, Pak ya, teaser ya. Bisa, Tapi ya. teaser aja ini udah ibaratnya udah khas dalam nih, Pak. Udah dalam nih. Udah. Oke, Pak Troy, ini waktu memang apa nggak bisa berkompromi, tapi Ya. next boleh lah ya Pak kita buat lagi ya Ya. Pak ya. Wah ini pasti banyak yang menunggu. Pak, ini tadi yang apa terakhir nih Pak dari Pak Troy ya, boleh Ya. tentang komunikasi yang efektif ya, efektif communication ini Pak. Silakan Pak. Ya, jadi memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit kok ya. Masing-masing dari kita itu bisa berkomunikasi secara efektif. Hmm. Yang utama yang perlu kita sadari adalah kita harus mau membuka wawasan kita dan juga kita harus mau membuka hati kita. Jadi antara apa namanya yang ada di dalam pikiran kita ya wawasan kita dan juga apa yang ada dalam hati kita juga harus sama-sama sejalan gitu, sama-sama terbuka gitu ya. Karena ini Yes, masalah apa namanya jiwa dan raga loh komunikasi efektif itu. Kenapa? yes. Karena jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan itu nggak sejalan dengan perilaku kita. Nah, komunikasi Hmm. efektif itu begini bisa juga ya. Seakan-akan kita bagus gitu loh ngomongnya gitu ya. Tetapi ternyata Hmm. perilaku sehari-hari kita itu nggak seperti apa yang kita omongin. Ya, berarti Hmm. kita nggak integritas di situ ya. Nah, Yes. jadi nggak nyambung satu sama lain. Hati-hati Ya, di ya, ya. kondisi seperti sekarang ini, janganlah kita seperti itu ya. Nanti itu yang namanya manipulasi behavior ya. Kita menjadi orang yang manipulatif dan malahan nanti orang malah mencela kita dan itu nggak baik untuk hidup kita selanjutnya gitu. Dan mungkin berikutnya adalah eh, komunikasi efektif itu titik beratnya juga harus menjaga. Tadi kan saya bilang buka hati, buka Ya, apa namanya pikiran gitu kan ya. ya. Tapi juga kita harus menjaga hati kita itu yang terutama gitu ya. Hmm. Kalau di dalam firman Tuhan gitu kan dikatakan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan. Gitu. Yes. Ya betul ya. Jadi memang di musim pandemi ini musim
krisis ini itu tensionnya itu lebih peka, lebih tinggi ya. Tekanannya juga lebih besar gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus betul-betul bisa menguasai hati kita, jaga hati kita, emosi kita, dan berpikir yang positif. Lalu juga kita punya reaksi yang benar, bukan hanya yang baik juga ya, dari apa yang sehari-hari kita konsum gitu ya. Dan kemudian mendengarkan perbincangan-perbincangan seperti ini gitu kan ya, dapat ilmu-ilmu dari apa namanya L-Edu ini ya, ini kan bagus gitu, cari aja deh hal-hal yang benar, hal-hal yang baik gitu, dan jangan takut untuk salah, berbuat salah, keliru, nggak apa-apa, masih bisa kita perbaiki itu. Yes. Wah, thank you Pak. Jadi tadi ya benar-benar ya harus inline Pak ya, apa yang di pikiran ya kan, di perasaan ya, di mulut juga sama Pak ya, integritas ya kan. Dan satu hal lagi yang tadi saya catat, jangan cepat-cepat apa, dikit-dikit forward ya. Dikit-dikit forward gitu ya, belum jelas ya kan, main forward ya kan. Wah, terus jempolnya cepet banget gitu kan ya, harus benar-benar tadi kata Pak Troy, apa tujuannya ya. Ini catat ini. Jadi, luar biasa. Hoax, fake news gitu kan ya. Fake news, false news, hoax itu karena kecepatan jari lebih cepat daripada apa namanya pengecekan atau mengkonfirmasi bahwa benar atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi agen penyebar kebohongan publik. Iya. Karena seringkali hanya dipelintir gitu Pak ya, tapi kita langsung terburu nafsu gitu ya, langsung. Wah, karena tadi intensi karena lagi COVID jadi agak gimana, jadi harus jaga hati. Thank you Pak Troy, waduh blessing banget nih malam hari ini. Thank you nih. Pasti rekan-rekan dari L-Edu pasti diberkati ya kan. Yang tadi kelewat silakan nanti nonton di YouTube dan juga di IG channel. Salam hormat Pak Troy, sampai ketemu lagi. Salam sehat. Yo Pak, God bless Pak. Mari Pak. Silakan Pak, yuk. Sampai ketemu. Oke, itu dari L-Edu Nation dengan Pak Troy Pantau ya. Wah, luar biasa, kita diberkati sekali gitu ya. Banyak hal yang beliau sampaikan gitu ya. Dari tadi keluarga ya kan, lalu baru organisasi, lalu sampai kepada digital era ya, berkomunikasi digital era dan seterusnya. Nah, ini kita akan continue ya. Semoga ada terus nanti beberapa episode bersama beliau dan kita akan lebih dalam lagi tentang komunikasi. Baik, teman-teman sobat L-Edu, sampai ketemu ya kan di channel L-Edu selanjutnya. Tetap semangat and never give up.